Wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Delmia Cooking ya. Kali ini aku mau membuat pastel supernya yang isiannya ini unik banget. Isinya mayones, telur dan sosis. Rasanya enak banget, gurih dan renyah banget. Pastel ini itu belum banyak yang jual loh teman-teman. Jadi buruan yuk bikin ini, insya Allah laris manis. Oke, langsung aja yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama saya akan merebus telurnya dulu ya untuk isiannya. Rebus selama 10 menit. Nah, jika sudah matang angkat dan dinginkan ya. Siapkan wadah. Lalu tuangkan tepung terigu 500 gram. Saya pakai tepung curah ya teman-teman. Bebas mau pakai tepung apa aja ya. Kemudian tambahkan tepung maizena 2 sendok makan. Ini opsional ya teman-teman, kalau tidak pakai juga tidak apa-apa ya. Garam setengah sendok makan. Margarin 3 sendok makan atau 30 gram ya. Lalu tuangkan margarin panas 3 sendok makan atau 30 gram, dicairkan sampai mendidih bersama minyak goreng 2 sendok makan ya. Jadi margarin cairnya dimasukkannya selama panas atau masih hangat ya teman-teman. Aduk menggunakan tangan sampai tercampur rata ya. Kemudian tambahkan air hangat 200 ml, masukkan bertahap ya. Nah, jadi tekstur adonannya jangan lembek ya teman-teman, sedikit agak keras seperti ini. Kemudian istirahatkan selama 15 menit supaya adonannya lentur ya. Siapkan wadah. Tuangkan mayones 2 saset. Ini yang ukurannya 100 ml ya teman-teman. Kemudian supaya mayonya rasanya enak, tambahkan 1 saset susu SKM ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau mayones itu rasanya asam ya teman-teman. Ditambah susu kental manis jadinya enak banget, manis asam gitu loh teman-teman. Wah, pokoknya enak banget deh. Nah, kemudian siapkan saus pedas manis, bebas mau merek apa aja ya. Saya pakai sosis so nice yang 1000-an ya teman-teman. Kemudian potong-potong, bisa potong 6 bagian atau 8 bagian, bebas sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, dari satu resep ini sosisnya masih ada sisa ya teman-teman. Selanjutnya siapkan telur rebus yang sudah dibuka kulitnya. Kemudian potong telur sesuai selera teman-teman ya, bisa jadi 6 bagian, 7 atau 8 bagian bebas ya.
Nah, dari 6 butir telur jadinya 44 pieces ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit diistirahatkan, pindahkan ke papan kerja. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian, bebas sesuai selera teman-teman ya. Saya akan bagi adonan menjadi 60 pieces. Nah, setelah dipotong-potong lalu bulat-bulatkan adonan. Nah, setelah dibulatkan semuanya, ambil adonan 2 buah. Supaya bentuknya bulat rata, simpan adonannya di tengah gambar bulatan ya. Kemudian pipihkan dengan rolling pin atau pakai apa saja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau ada yang keluar melebihi garis lingkaran sedikit, bisa dirapihkan pinggirannya ya. Lakukan yang sama seperti sebelumnya ya. Kemudian beri isian sosis, telur, mayones, dan saus. Lalu tutup isian dengan adonan lagi. Kemudian rapihkan samping-sampingnya seperti ini ya teman-teman. Rapihkan kembali sampai berbentuk bulat ya teman-teman. Nah, jika sudah seluruh sampingnya ini dibentuk, dilipat seperti ini ya, atau sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ya jika kurang rapi. Jika sudah semuanya, langsung aja digoreng. Goreng di minyak panas api sedang. Nah, biar dapat kulit yang bergelembung dan tidak berminyak, pada saat menggorengnya, minyak gorengnya harus benar-benar panas ya teman-teman. Nah, kalau sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan ya. Masya Allah, akhirnya sudah jadi juga ya pastelnya. Teman-teman harus coba resep ini, bener-bener supernya, tahan lama. Tuh ya, kelihatan banget renyahnya, rasanya enak banget, bikin nagih. Ini dijual 2000 atau 3000-an, pasti laris insya Allah ya. Yang penting kalau jualan itu harus sabar dan tekun ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan tepung terigu 250 gram atau 25 sendok makan.
Lalu tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan. Nah, untuk gula pasir bisa diganti dengan gula halus ya teman-teman. Kemudian tambahkan air 100 ml suhu ruang dan minyak goreng 60 ml. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, agar mudah mengaduknya, saya akan menggunakan tangan ya. Aduk sampai tercampur rata ya. Nah, jadi adonannya hanya sampai seperti ini ya. Ini adonannya agak keras, tidak lembek ya teman-teman. Jangan sampai lembek ya teman-teman, nanti hasilnya akan berbeda. Lalu tutup dan diamkan selama 30 sampai 1 jam agar adonannya lebih lentur. Untuk adonan B, siapkan tepung terigu 10 gram atau 10 sendok makan. Lalu tambahkan mentega atau margarin 60 gram atau kurang lebih 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian tambahkan air 1 sendok makan saja, sedikit saja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Lalu aduk kembali sampai membentuk adonan. Nah, setelah itu tutup dan istirahatkan selama 30 sampai 1 jam ya teman-teman. Nah, untuk isiannya di sini saya sudah siapkan kentang 1 buah atau beratnya 150 gram. Kemudian potong kecil-kecil atau potong dadu ya. Siapkan juga wortel 2 buah, beratnya 100 gram. Kemudian setelah dikupas, ini dipotong-potong kecil atau kotak-kotak ya. Lalu siapkan juga daun bawang dan daun seledri masing-masing 1 batang ya. Kemudian iris tipis-tipis atau kecil-kecil. Siapkan juga bawang putih 5 buah, kemudian iris tipis-tipis atau bisa juga dihaluskan ya.
Dan siapkan juga telur yang sudah direbus 2 buah, ini boleh di skip ya teman-teman. Kemudian potong kecil-kecil. Siapkan juga bihun 2 buah. Lalu siram dengan air panas. Atau bisa juga direbus ya teman-teman. Pastikan bihunnya terendam semua dengan air panas ya. Kemudian biarkan hingga lentur kurang lebih 2 menit. Setelah bihunnya matang dan lentur, kemudian buang airnya dan tiriskan. Selanjutnya goreng bawang putih. Goreng hingga kecoklatan dan wangi ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan bumbu kari instan. Oh ya teman-teman, bumbu karinya ini sudah ada rasa asinnya ya. Lalu tambahkan air sedikit saja. Kemudian masukkan wortel dan kentang. Di sini aku mau beri air sedikit lagi supaya kentang dan wortelnya cepat matang ya teman-teman. Kemudian tutup dan biarkan hingga matang dan sampai airnya surut ya. Nah, setelah airnya surut kemudian masukkan bihunnya. Ini bihunnya aku tidak pakai semuanya ya teman-teman, masih ada sisanya. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, kalau kurang asin bisa ditambah lagi. Oh ya, aku mau tambahkan kaldu ayam bubuk 1 sendok makannya karena kurang rasa. Lalu tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan matikan api ya. Nah, setelah 1 jam, keluarkan adonan A dan adonan B. Potong adonan A menjadi 8 bagian. Jika ditimbang dari 1 piecesnya ini beratnya 52 gram sampai 56 gram ya teman-teman. Lalu bulatkan. Nah, setelah dibulatkan, kemudian tutup supaya permukaan adonannya tidak kering ya teman-teman. Selanjutnya, bagi adonan B atau adonan mentega menjadi 8 bagian juga sama seperti adonan A ya teman-teman. Lalu bulatkan. Kemudian ambil satu persatu adonan A. Oh ya, posisi adonan yang permukaannya tidak mulus berada di atas ya teman-teman.
kemudian ratakan dan isi dengan adonan B atau adonan mentega, lalu tutup dan bulatkan kembali ya. Lakukan seterusnya sampai selesai ya. Selanjutnya ambil adonan yang pertama kali dibulatkan ya. Nah, ini permukaan adonan yang tidak rapihnya, seperti biasa posisinya berada di atas ya teman-teman. Kemudian pipihkan. Pipihkan tapi tidak sampai tipis banget ya teman-teman. Bentuknya memanjang ke depan atau ke bawah seperti ini. Kemudian gulung menyerong ke bawah, boleh juga ke atas ya teman-teman. Lalu pipihkan lagi dengan membentuk memanjang ke atas. Nah, setelah pipih kemudian digulung. Setelah digulung, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan seterusnya. Setelah semua digulung dan dipotong, lalu langsung aja dibentuk dan diberi isian ya. Seperti biasa, lapisan yang tidak rapih atau bagian luarnya posisikan di atas ya teman-teman. Kemudian dipipihkan dengan rolan. Untuk ketipisannya ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya teman-teman. Selanjutnya beri isian secukupnya. Lalu lipat dengan membentuk segitiga ya teman-teman, perhatikan di dalam video. Nah, setelah itu dibentuk seperti pastel seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai selesai. Setelah diberi isian dan dibentuk, ini bisa di frozen dan bisa juga langsung digoreng ya teman-teman. Nah, dari satu resep ini menghasilkan 16 pieces pastel ukuran jumbo ya teman-teman. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Kemudian goreng pastel di minyak panas api sedang saja. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya tidak gosong. Nah, setelah warnanya coklat keemasan, angkat.
Nah, ini dia pastel karinya sudah jadi ya teman-teman. Kulitnya renyah banget dan rasanya enak banget teman-teman, wajib coba ya. Ini cocok banget untuk cemilan atau untuk ide jualan di mana aja, insya Allah laku ya teman-teman. Dijual 2000 atau 2500 atau 3000-an, insya Allah laris manis ya teman-teman. Apalagi nih ya teman-teman, sebentar lagi mau bulan puasa, cocok banget jualan goreng-gorengan kayak gini karena paling banyak dicari dan diminati ya teman-teman. Semoga teman-teman yang mau jualan ini laris manis dan langgeng ya, amin. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.